Hasil nomor situng kepada sing rekam rekam ditambah rezeki maca setiap selesai sholat subuh 10 kali rindu neka beda dua rindu beda dua rindu seta elang makai ketemu bi rindu si elang mun marai ketemu. Panjenengan beda tempat nikah tetimul je. Apa sebab? Sebab macaki kalimat-kalimat thayyibah. Maca Al-Qur'an, maca Yasin, tahlil, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita dengar tadi banyak daripada karomah Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, tak bisa dihitung. Bahkan ulama itu tidak pernah ada buku yang lebih ringkas, lebih bagus tadwin mengumpulkan karomah seperti terkumpulnya karomahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saking banyaknya, Masya Allah. Kafadl min Allah, hibatun wa minnah minar Rahman, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan juga bisa, panjenengan istiqomah, panjenengan seneng ke majelis bagus, ibadah istiqomah, taat kering tua, panjenengan kering tua tak ngelaben, kering tua memandang melihat ajaling kering tua dengan pandangan yang rahmat, menceling kering tua menengku kering tua neka, pandanglah orang tuamu, ayahmu, ibumu dengan pandangan kasih sayang. Orang anak yang memandang kepada orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, nisar koreng tuana, sayang koreng tuana, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang nikah ibadah haji ke Baitillahil Haram. Makanya untuk mon andi anak nikah bakti kesampaian cek gabai anak mun sampean tak gabai anak sesoleh, sampean andi anak anteti akih anak soleh oleh belajar ke luar, belajar di mahbai, tetapi tanya akih jadi napah belajar, jadi napah ilmu si terapaki bagaimana akhlaknya. Man addaba ibnahu saghiran aqarrat bihi ainuhu kabira. Ada bu orang alim mun sampean andi anak, sampean didik anak panjenengan dari kene, dari awal dididik dengan pendidikan sebagus, sampean deki mun raja, sampean toah celep atena, panjenengan seneng aqarrat biha ainuhu kabira, panjenengan raja, panjenengan toah anak nekasih sampean sampun didik jadi membantu kesampean, bakti kesampean. Makanya di antara kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak nikmat mereka tak bisa dihitung, termasuk di antara nikmat yang besar anti anak nikah soleh menepelak king ngelaban ke orang tua, menepelak king nantang ke orang tua. Jadi semakin banyak mun esoro orang tua nah tak nurut, mun soroh kiai nah esoro guru nah tak nurut, tetapi mun esoro kancana, mun esoroh bi HP na esoroh bi orang si tak kenal nomor situng si nurut, mun ring tua na terus iting sopu atau berbeda keperluan tak lep nurut.
Penkancana saya pada perlu. Maka sebelum subuh sudah bangun nurut ke kancana mereka. Pon karena pada majlis si bagus mereka sampean mikir, sampean bitong abad dibi sampean alhamdulillah ya Allah, saya senang menyenangkan hati guru saya senang menyenangkan orang tua saya senang membuat orang tua saya tidak kepikiran cek sampean kepikiran orang tua na guru na para masyayikh na cek. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu meskipun alim wali derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi diriwayatkan sangat berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibunya. Pas tak mentang-mentang pola na jadi wali, jadi orang alim, pas kalau pain ke orang to make karomahnya besar, tak tertipu, tidak terlena dengan karomah. Karena apa? Karomah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cek sampean minta karomah, tapi sampai tetih orang seandi istiqomah. Kun sahibah istiqamah la talibah karamah. Jadilah orang yang memiliki istiqamah. Istiqamah ini kan apa? Qala ulama al istiqamah luzumu ta'ah. Istiqamah itu orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keselamatan itu? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, napa sih selamat nikah? Napa sih selamat nikah?" Bahasa Arab apa? Man najatu. Apa selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Amsik angka lisanak." Selamat itu jagalah lisanmu. Jagalah mulutmu, jaga kalau berbicara setengah-tengah nastete, menjaga akhlak bi reng toa, bi reng guru, bi masyai, bi kanca yang baik. Jaga lisanmu kepada suami, kepada istri yang baik. Betapa banyak setiap orang tidak menjaga lisan. Karena apa? Dia tidak tahu agama, tak nama laki agama. Umpamanya tahu, tak nama laki. Si tahu nikah cuma hanya sekedar ilmu saja, tapi tidak diamalkan, maka tidak ada gunanya, percuma. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan wa 'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Ring tahu alim tapi tak nama laki ilmunya, diadab, disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Karena untung alhamdulillah malam semakin pada majlis manakib, pada tahlil hall 1000 hari. 1000 hari nasapa nih kan? Syahrul Ramadan. Maka lahir bulan Ramadan insyaallah mau tak keliru. Tangki keliru. Lahir bulan Ramadan. Maka berarti kau pula syahrul Ramadan insyaallah. Orang di nikah pasti ada akhirnya di dunia. Kesoki tak andi pada akhirnya. Yang penting orang nikah meninggalkan bekas yang baik ketika dia masih hidup. Mun sampean ki pada dunia mereka sampean berarti masih di alam ikhtiar, darul ikhtiar. Dunia mereka tempat sampean bisa milih, bisa berusaha yang baik atau sampean milih si tak baik. On sampean lah datang aja lah sampean, kharajal amru anil ikhtiar, keluar urusan
keluar perkara daripada ikhtiar boleh. Tak bisa sampean menarik ajalah datang sampean terus aja bisa nggak banyak? Tak bisa boleh. Sebeda balasan sampean, sampean baik ke suami, sampean taat ke orang tua, sampean baik ke istri, sampean taat ke guru, itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah maha mensyukuri, maha terima kasih. Sampai ngamal lagi sekone mun terima sama Allah, mereka bisa tumbuh banyak raja. Kata Nabi Muhammad SAW, pada orang sedekah cuma sekedar 1 biji kurma, lalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanam oleh Allah, dibesarkan sampai pahalanya 1 biji kurma neka jadi raja, pahalanya seperti gunung. Karena cek ngamal lagi amal seba aja apa cek ngeremeh lagi amalan seba. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, la kunu biqabulil amal aham ilaika minal amal fa innahu la yaqillu amalun maqbul. Jadilah orang yang sementengaki, yang memperhatikan ketika amal itu dikabulkan, itu lebih diperhatikan daripada amal itu sendiri. Karena apa? Tidak sedikit amal yang diterima oleh Allah SWT pahalanya. Jadi sampai mereka amal sampai cuma sekedar amal, tetapi apa? Sampai amal mereka minta sama Allah supaya dikabulkan. Ya Allah, kabulkan amal saya ya Allah, mementingkan agar amalnya dikabulkan. Jadi amalnya sampai mereka ya Allah terima, ya Allah besarkan pahala amalku ya Allah. Ya Allah, nikah artinya mengharapnya besar kepada Allah SWT supaya amal mereka amal lagi. Mereka tergantung apa? Benar tergantung amalnya. Nampak mereka tergantung besarnya pahala amal sampean, tergantung niat sampean dan kesungguhannya sampean, ongkuhnya sampean. Fa innal amala ala qadri niyatika wa himmatik. Amal neka kebesarannya menurut ukuran niat sampean. Makanya alhamdulillah kelebun pada ngandaki acara neka, fa insyaallah muka-muka tambah dadi barokah nanti sahabat tes neka. Dadi barokah, dadi selamat, dadi apa ke cahaya nur siraj cahaya umat. Semakin mereka gelap menusah dari agama, gelap daripada amal soleh, si tengkuh maksiat, si kocain maksiat, si dengar lagi maksiat, semakin didengarkan, didengungkan, maca Al-Quran, maca Yasin, maca sholawat, maca manakib, doa, tawasul, hadiraki para habaib, para kiai, para masyaikh yang sepuh, abah sampean, bapak sampean, ibu sampean, mereka seneng orang-orang si alim, baik orang si kiodi atau sela sedah pada alam kubur, mereka si kampung kirim maki pahalana, mereka seneng atena bunga, seneng atena. Karena apa? Sampai semakin mereka hadir bersama-sama maca, mereka pak istiqomah. Ini sampean harus jaga, karena syukur sama Allah. Mun andi kerebun senang si amal soleh, mun beda kelero beritahu peloros. Karena manusia beda kekurangan, pakai kelebun, pakai sapa beri lagi seorang nak kelebun ti, tak kenapa. Pakai presiden, pakai gubernur, pada baik tapi manusia beda kekurangan. Ini kekurangan jadi masalah, tetapi kekurangan beritahu peloros lagi yang baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah, beliau mengatakan, sungguh engkau tahu bahwasanya aku dipilih oleh masyarakat dan aku menerima dengan berat hati. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sungguhnya
taatilah aku jika aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika aku tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luruskanlah aku. Orosakin ka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Mereka orang si moljah, pemimpin si baik. Indonesia, seluruh umat manusia ini kan memerlukan pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanat, pemimpin sayang ke rakyatnya, ke warganya. Makanya ketika kita memiliki pemimpin yang baik, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur ke Allah pada para kiai, pada habaib. Mari baca dengan buka hatinya jadi orang yang taubat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga mata, jaga telinga, cek nengku ke maksiat. Kata Nabi Muhammad SAW, mata neka an-nadrah, memandang neka sahmun masmumun min sihami iblis. An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah, adabu memandang si tak bagus, memandang maksiat, memandang si dosa, neka panah beracun daripada panahna setan iblis. Makanya tengate sampean seneng ke maksiat, ambu maksiat tak bagus, pada mantan cek lonceng apa si orkes lagi pada maksiat bagus, pengajian, sholawatan, beri apa tahu tentang agama, soal pernikahan. Karena banyak terjadi apa perceraian, tak oneng, tak paham, masih bagus, tak paham. Katanya KUA Surabaya, teman saya remah, Pak Kiai, Pak Dakwah benih. Oh iya Habib, banyak perceraian, terutama pelat M. Oneng pelat M maju banyak perceraian. Karena apa? Perceraian dini. Cek niru neka, jaga keluarga, sayang ke istri, sayang ke orang tua, sayang ke anak ni kan eser, mesti didik, mesti bimbing, kebo si bagus-bagus. Cek lem sampai kebo ke orkes, bukan maksiat, cek lem. Akhir sampai abojang dekik pikiran abojang ke pikiran orkes. Lagi. Makanya alhamdulillah, syukur kalam neka, pembicaraan neka beda maknanya. Sampai pikir masuk aki dalam hati, sampai terima, fa insya Allah jadi obat ke panjenengan saya, jadi obat hati. Syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tak pernah bosan rindu kita terhadap majlis-majlis sebagus semolja kadik neka. Rindu neka beda dua, rindu beda dua. Rindu seta elang makai ketemu, bi rindu seelang mun mare ketemu. Artinya dalam bahasa Arab ada ulama yang membagikan tafsir dua, asyauq wal istiyaq. Ini penting supaya sampai semangat cinta agama, cinta si bagus. Asyauq eka artinya ihtiyajul qulub ila liqa'il mahbub. Hati bergejolak ingin ketemu kekasih, orang yang dicintai atau apa saja yang dicintai. Rindu manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Rindu macam manakib. Mun sampai rindu ke tempat yang tinggi, maka manakib berempat kali tak pernah bosan. Bangki na bangki. Jika sampai alhamdulillah lah termasuk bagus sudah. Tapi itu belum cukup.
terus ditingkatkan lagi karena itu tidak ada batasnya. Jadi mereka ada desa batas saja. Mun rindu si molja tak ada batas. Ada cinta, tak ada batas. Cinta ke Allah Subhanahu wa taala, cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu ke rektoahna sampean, rindu bapak ibu na sampean sampun seteh, rindu para kiai, para guru, para masyayikh, rindu orang-orang sebaik. Sampai mon ada orang ngalah seteh baru sampai ya Allah, ada tang bapak ya Allah, ada tang mak, ada tang bini, ada tang suami, tang laki, ada tang guru, ada tang anak, ada tang ponakan, ada ring baik. Nikah baru sampai terasa. Kalau sudah tidak ada, ketika masih ada sampai tak rekan nikah karena sampai lebih senang ke si lain, sampai rindu ke si lain, sampai rindu ke maksiat, rindu si tak tepat, rindu si urusan dunia, peseh dan akhirnya tak bajang sampai. Cek dia. Rindu ke fokus, rindu ke ngaji Al-Qur'an. Masya Allah. Rindu bagus siapa? Saya tak elang meskipun sudah ketemu dengan yang dicintainya. Ada rindu yang ketika dia bertemu sudah hilang rindunya, artinya terobati. Bener nekah orang, tetapi nekah rindunya biasa. Kadi orang kadi ngakan cukup bibi, bibi lagi. Roh bibi sudah cukup apa? Ya cukup aceng. Ya, apa? Kok gerang? Hah? Gerang. Cukup kira? Gerang. Nyaman ambil sambal lagi. Sambal saya nyaman, gua sambal tomat lagi. Nyaman. Masya Allah. Nika mon mare ada kan rinduna terobati ada biasa. Tapi kalau di surga lain lagi kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cek sampean terlena dengan dunia. Jangan terlena sampean. Tangki. Cek terlena, cek tertipu. Sampean diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Beda orang saya tak andi napa-napa. Tak andi napa-napa, makai terongakan sulit. Tak andi alakoh. Eka mun sabar orang tadi mereka deki pada akhirat mereka tempat tak emol jaki sama Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu dimasukkan surganya Allah daripada orang sesoki pada dunia dengan kira waktu setengah hari akhirat 500 tahun. Jadi orang saya sampai saya tak andi pada dunia istiqomah ibadah sampai sabar bojong lemak waktu jaga sampai tak lemak siat anak beritahu cak maksiat sampai ngiding ngaki sopu pasa mendidik neka sampai makin tandi deki pada akhirat neka sampai lenggang-lenggong masuk ke surga. Ya Allah, si soki saya hisap dulu dentek si sampai 500 tahun lebih awal nyamanan sampai saya akan turin akan SC nyaman main sampai terbang kemana-mana bener kuda bisa jalan kudana terbang pada akhirat tapi tak mati sampai tak takut makanya sampai masuk air Allah yo tak mati jadi ada rasa takut karena tidak ada kematian di akhir. Apun syukur kepada Allah. Karena kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Fakir si sabar lebih baik daripada orang kaya si syukur. Orang mak tandi sabar lebih baik, tapi orang fakir angki si syukur lebih baik, si sabar si syukur lebih baik dari semuanya. Dalam manakibnya itu disebutkan ya Allah. Karena alhamdulillah qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, katakanlah wahai Muhammad tak pada orang sing ngerti, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kalau sampean tahu neka sampean hati-hati, sampean lihat di sini di sini ada ceklongan bisa terobos gula dina ya tak lam gula dapat dina betai orang buta
tidak kehilangan tongkat 2 kali. Artinya dia hati-hati. Saya pernah jatuh di sini, pernah keliru, dia nak tak keliru boleh. Jadi sampai bisa hati-hati dalam hidup di dunia. Karena pada dunia neka, pada saya bagus, pada saya tak bagus, sampai meleh. Karena alhamdulillah semakin pada Kak Dinto Romana Klepun, ya ada Kimanakib, hall 1000 harinya, Masya Allah, munceng para habaib, para kiai. Neka kesempatan sampai apa? Benih tadi reng pelak benih. Kesempatan sampai neka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri kepada para wali-walinya Allah. Al-Qurub. Sampai kata ada para ulama, barang siapa yang tidak mendekat dengan orang yang dekat kepada Allah, bagaimana dia bisa dekat kepada Allah? Panjenengan tak mendekatkan diri kepada orang yang sesemak ke Gusti Allah, tak bisa sampai mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Tak remah sampai seneng kompol apolong bi orang-orang yang maksiat. Si seneng tu jenah maksiat, tu jenah nakal, tu jenah berobat yang tak baik, sampai terus tertireng molje, tertireng baik, tak bisa. Karena kumpul sampai kumpul bi orang alim, orang baik. Tadi sampai kumpul bi orang jual minyak wangi. Sampean montak oleh minyakan, oleh baunan harum dan sampean apolong bi orang si tak bagus, tak baik. Tadi sampean apolong bi orang si tukang besi. Mon sampean tak keneng apoina, sampean keneng angin. Anginan ni kasih tak nyaman lagi. Baunan ni bau besi na. Tak keneng apoina tapi keneng angin. Tak bagus ni kajuban norok sampai oleh mun apalong biar yang saya tak bagus saya cuba. Alhamdulillah, syukur, thank you para wali-wali, thank you para bujuk, thank you para habaib, para masyayikh. Tak ada mereka senang tempat-tempat saya bagus, senang apalong bi saya bagus. Tapi umpama benar yang saya tak bagus, mereka sayang, neser. Benar pas merasa dia lebih baik daripada orang yang maksiat, enggak. Neser dia ingin supaya orang mereka selamat, supaya berubah, supaya apa? Obah, tetap nikah sampai hari diangkat. Nikah. Pada lambat cerita, pada orang-orang maksiat toju, pada satu tempat pada desa maksiat, laporaki sama seorang wali Allah min auliyaillah. Wali nikah laporaki, ya Habib, ya Syekh, ya Wali Allah, pada kampung nikah, pada ring kumpul-kumpul maksiat, doa aki supaya nyingkeh, supaya mati, supaya binasa. Suruh doakan supaya nyingkeh. Akhirnya sama Wali Allah nikah berangkat dia. Dilihat. Berangkat ketika sudah berpapasan ningku pada ningkunan. Neka wali neka doa. Orang-orang si maksiat wah melihat wali neka doa. Wis boleh. Ada doa boleh. Apa yang terjadi? Orang-orang si pada tempat si maksiat neka kepikiran. Atena neka kepikiran, tak bisa nyaman teh, tak bisa kepikiran. Pada wali mendoakan kita, ngocak-ngocak bikin kancanan ada remah neka kita ini. Wah bahaya kita ini. Ayo kita jangan di sini lagi. Cek dinak boleh, wis cek dinak boleh. Cek apa wis, pokon mendek cek dinak wis ambu. Akhirnya besoknya 2 hari ada, tak ada misalnya. Habis tak ada maksiat itu. Orang-orangnya moro-moro tiba-tiba tambah baik. Heran orang-orang kampung nikah. Si datang ke Habib, ke wali nikah, kalau tidak salah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar atau selainnya. Allahu a'lam, saya agak lupa. Yang wali Allah nikah datangin. Ya Habib, ya wali Allah, ya Syekh.
Orang-orang sebeda cisa nikah, sebeda tempat nikah, alhamdulillah setiap ada. Tetapi orang nikah setiap tadi baik, tadi tobat, tadi abadal, tadi yang baik, tak maksiat boleh, tak ngenom, tak judi, tak maksiat, tak nikah. Dermah beb, sampai nikah doa akin apa? Apa sih sampai doa akin nikah ke orang-orang nikah? Katanya wali yang nikah, saya mendoakan ya Allah, sebagaimana ya Allah engkau senangkan mereka di dunia nikah kadik nikah, senangkan mereka di akhirat ya Allah, gembirakan hatinya di akhirat ya Allah, pas seneng hatinya pada alam akhirat. Doa wali nikah dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang si maksiat nikah jadi tobat ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sampai cek merasa lebih baik dari orang. Siapa boy tak oleh. Orang si baik nikah dia selalu takut dirinya. Tak oleh. Kamu maksiat saja. Kau dosa ya itu ya. Tak masuk surga itu, neraka itu ya. Tak oleh nikah dosa nikah. Tapi orang nikah menuding dirinya sendiri. Saya banyak maksiat, saya banyak dosa. Jangan menuding orang. Dahulu ada orang dua adik kakak beradik, kakaan atau adik nikah sesetong ibadah, sesetong maksiat. Yang kakaknya atau yang adiknya setung nikah memberitahu ke adiknya atau saudaranya, setretana cok de iyo sampean ambu dari maksiat menolong always tak kok. Jangan teretana sudah saya tak bisa sekolah kok tak pokon kita belum bisa mengikuti. Tapi nikah cek tiru sampai nikah pelajaran nikah dalam tafsir disebut begini. Terus ketemu lagi maksiat boleh ngamuk nikah. Saya beritahu ngamuk, sampean maksiat, sampean dosa, sampean tidak diterima sama Allah. Demi Allah sampean tidak akan dimasukkan surga oleh Allah SWT. Ngomong begitu artinya sampean tidak dimasukkan surga kepada Allah, sampean tidak diampuni sama Allah. Biasanya orang laki atau bini mau ngamuk ngocak deh ya. Hati-hati. Kata Abu Hurairah atau kata para ulama, biasanya kita kalau marah itu mengatakan begitu, sampai tidak diterima sama Allah ibadahnya, sampai tak kira masuk surga, sampai sama mereka tahu. Akhirnya dua-duanya mati. Orang yang dikasih itu mati. Dua-duanya mati. Orang yang maksiat itu Allah Ta'ala ampuni dia. Seporain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke surga. Orang si ngocain demi Allah sampai tidak masuk surga, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Allah bertanya kepadanya, sampean nikah mengapa sampai nikah menghalangi orang daripada masuk surga? Artinya sampean siapa? Kurang lebihnya itu begitu. Akhirnya apa? Orang yang melarang, yang mengatakan itu dimasukkan ke dalam neraka sama Allah SWT. Masuk lagi ke dalam neraka, siksa. Kenapa? Karena ucapannya. Sehingga kata Abu Hurairah, sungguh kata Abu Hurairah dia mengatakan kalimat yang menyebabkan binasa dunia dan akhiratnya. Karena hati-hati, cok. Sampai si baik ke orang, si baik ke siapa bayi, beda orang si korang, beda orang si kita bisa agama tak ngamal lagi, beritahu si alos, beritahu sampai tarik. Umpama kita bajeng, ayo bajeng, ayo. Mau beritahu kok tak bisa, ayo bajeng norok, pelan alos. Beritahu anakan sampean, cek ngocain tok, ayo bajeng, sampai tinggal, cek, ayo pasal cek, ayo norok sampai terus. Lemak waktu jaga. Mudah-mudahan teti amal si barokah, mudah-mudahan teti ilmu si manfaat. Mudah-mudahan insya Allah panjenengan tiap tahun tambah diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tambah ibadah, tambah cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tambah cinta kepada wali Allah, tambah cinta kepada sampai para orang yang sepuh, bapak ibunya sayang ke keluarganya, sampean menjaga keluarganya daripada hal-hal yang tidak baik. Pada orang yang tak baik sampai tingate cek niru perbuatan yang tak baik neka, tak usah niru. Pada saya keliru, pada saya salah, urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan dia urusannya dia sama Allah. Sampai cek niru perbuatan yang tak bagus. Karena zaman semakin kan akhir zaman, khutmah sofa wada'il kadar. Ambillah si bagus, si juga buang. Tinggal lagi si keruh, si kotor dekat tinggal. Cek lem cek api masuk. PC apa bayi si halal sampai masuk ke anak tabukna pancenengan tabuk anak bini si haram. Kenapa? Sampai mau masuk aki anak bini si haram sampean, berarti sampean termasuk mau menyiksa anak istri sampean dengan api neraka. Karena Nabi kata Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka api neraka yang layak akan memakannya. Hati-hati, cek lem si haram, cek tak lem si haram. Si halal ni kan sampai tambah bagus. On sampai apa makan yang halal, lebih anak bini si halal. Ni kan tambah kempang ibadah. Sampai Solo Bajang kempang. Dari rumah Habib caranya kalau sudah kemasukannya haram, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat, beri aki pesena. On sampai otang kita majer. Banyak dan kadang orang otang kempang tapi majar susah, sampang ketapang kebenyar semenep, otang kempang majar senep. Angki wa kok otang kempang tapi tak majar angki susah majar. Mun kira-kira beda orang otang tak majar bagi bayi Pak Bu kula otang 1 juta nek aku tengko nek tak kira majar nih ya wis neka 100.000 200.000 tak usah neka bagi bayi wis tak usah tangki kalah bayi daripada 1 juta tak majer dan sepi sodakoh bayi dan senang ada oh ki ngocak ke om ki terima kasih ki Kang boleh. mudah-mudahan tadi ilmu si manfaat barokah tambah ibadah ki terakhir beri amal engko neka amal penting amal rezeki tapi apa sangu kita tambah rezeki mudah-mudahan diberi sama Allah Ta'ala hidayah taufik apa si nomor situng kabeh sing rekam ditambah rezeki maca setiap selesai sholat subuh 10 kali Masya Allah la quwata illa billah dan setiap sholat asar setelah selesai timare sopu bin mare asar macam mana Masya Allah la quwata illa billah 10 kali mare sopu 10 kali mare asar. Kalau main kodok tadi asar tak maca berarti dibaca di maghrib atau isya atau subuhnya 20 kalau main sehari kadang kalau main takut maca Pak Bolo. Jadi lama-lama istiqomah. Neka tambah-tambah rezeki nak sampean. Insyaallah pesena tambah barokah. Pan sampean andi hajat napa maca neka. Bagus neka. Masya Allah la quwata illa billah. Beda kahfi beda surat kahfi. La haula wala quwata illa billahil azim kanzun min kunuzil jannah. Kajuan bagus tapi neka beri sih Masya Allah la quwata illa billah tak banyak. Kalau web saya baca tiap habis sholat tambah bagus tak apa-apa. Yang amalan mare sopu bi mare asar. Si nomor 2 subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jika kalau subhanallah bihamdi kan hafal kabeh lagi. Hafal kabeh. Tapi tak banyak saya maca. Kemudian tahlil macam tak maca. Ini kan beda tambahan dari Rasulullah SAW apa? Ada khalqih. Artinya sebanyak makhluknya Allah. Siapa yang tahu banyaknya makhluknya Allah kecuali Allah. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, beda si atom, si mikroskopik.
Tak bisa tengku ni kat makhluk Allah. Makhluk si raja. Semua makhluknya Allah SWT, sebanyak makhluknya Allah. Wa ridha nafsih, dan seluas ridhonya Allah. Wa zinata arsyih, dan seberat arasnya Allah. Beratnya arasnya Allah siapa yang tahu? Hanya Allah SWT. Dunia neka tak ada artinya. Langit ke satu dibanding langit kedua la syai', kata ulama, tidak ada artinya kali tak ada napa-napa. Nah, ini kalau langit ke satu nih kasih luas nih bisa langit bumi nih ke bumi sampai ke langit ke satu belum. Jika langit yang kita lihat ini cuma hamparan benar langit karena atas, udah masih ada terusnya lagi. Itu kalau dibanding dengan langit yang kedua, jika tak ada artinya kali titik nih ada apa? Tak ada artinya. Langit kedua dibanding langit ketiga tak ada artinya. Langit ketiga dibanding dengan tak ada artinya. Sampai semua langit ketujuh dibandingkan dengan kursinya Allah, tapi mereka tak ada artinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal, luas kursinya Allah mereka meluasi langit-langit dan bumi. Dibanding dengan arasnya Allah tak ada artinya. Dan semuanya itu di dalam kelembutan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tapi di dalam kelembutan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada artinya Allahu Akbar. Maka saya cinta ke Allah, ibadah sebaik ke orang, haknya orang pergi, haknya sampai minta tapi sebaik. Cek sampai minta sampai nokol tak majer. Tak majer tina urusannya sama Allah, cek ngamau cek tokar, tak baju setiap tokar acara tak usah nih kabis cek norotin saya tak bagus saya baik orang ini kata baik urusana dia sama Allah sudah saya ngalah saya baik orang dia nih kan wis tak usah tokar terus wazinata arsyih wa midada kalimatih, dan seluas catatan kalimat-kalimat Allah yang sudah ditakdirkan atau yang di dalam takdir Allah SWT yang belum takdirkan nikah macamnya berapa? 3 kali pagi, 3 kali sore minimal. Sampai macam tiap habis sholat bagus. Apa? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Ceritanya pada nikah biniin Rasulullah SAW, Siti Juwairiyah. Pada waktu Rasulullah mau berangkat subuh, sholat subuh, bini nikah Rasulullah, bini Rasulullah sedang duduk ibadah dalam sajadah. Cek nyaman lagi mon andi bini seneng ibadah. Mudah-mudahan biniin panjenengan sadaja ahli ibadah. Mudah-mudahan si mereka kabin, saya kita kabin mudah-mudahan oleh jodoh nasi baik, si soleh oleh keturunan si soleh ibadah istrinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berbeli dari masjid waktu doa. Mereka berarti 1 jam lebih. Rasulullah bertanya, Siti Juwairiyah masih duduk di tempat ibadahnya. Rasulullah bertanya, apa panjenengan demikian keadaannya semenjak aku tinggalkan? Kata istrinya, ya Rasulullah, engki ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan kalimat ini. Maukah engkau saya ajarkan 4 kalimat 3 kali? Jika engkau baca, maka akan melebihi dari bacaan yang kamu baca. Dari 10 sampai ini kan bacaan sekuni ini kan melebihi timbangannya. Masya Allah. Jadi pahalanya bagus. Sampai nama laki bah cek termenung dayet toh bah. Cek termenung maca. Mun sampai tak tahu ya. Sampai nama laki ini kamu udah sing rekam. Maca. Ayo maca setia sama-sama. Saya baca sampai ikuti. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah bihamdi. Adada khalqih. Wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih.